Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Aulia dari kelas 1F dengan NIM 667025134. Di sini saya akan mereview satu jurnal Bung Yebi dan 5 jurnal internasional. Ada jurnal Bung Yebi yang judulnya adalah Eksistensi Politik Kader Perempuan pada Pengorganisasian Partai-Partai Politik. Jadi dalam jurnal itu dibahas bagaimana kondisi kader perempuan yang ada dalam partai-partai politik di Indonesia. Tetapi fokus studinya ini khususnya di wilayah Banten. Di sini tuh tidak membahas soal angka para kader-kader politik perempuan, tetapi membahas soal bagaimana peran nyata mereka dalam organisasi partai tersebut. Di sini penulis menjelaskan bahwa ada satu ruang terbuka setelah kebijakan afirmasi atau kuota, tapi kenyataannya dalam realitasnya masih jauh gitu. Eksistensi perempuan tuh masih banyak sekali menghadapi tantangan atau hambatan. Yang pertama itu ada budaya patriarki. Dalam budaya patriarki itu memberikan pandangan bahwa politik itu keras dan dianggap bukan tempat untuk perempuan, yang notabene-nya dekat dengan kata lembut gitu. Jadi kemudian yang kedua itu ada soal oligarki dan modal, di mana di sini politik membutuhkan sesuatu dana yang besar gitu, sehingga membuat perempuan tuh susah untuk bersaing. Di sini juga posisi perempuan tuh masih minoritas, sehingga jaringan atau patronase lebih susah dibangun. Kemudian selanjutnya itu adalah masalah akses ke jaringan politik yang penting, dan ada hambatan internal seperti kurang rasa percaya diri atau hambatan psikologis dari perempuan itu sendiri. Di sisi positif ada inisiatif lokal KPPI di Banten yang mereka aktif untuk memberikan pendidikan politik, mendorong partai untuk memberdayakan kader perempuan dan menjadikan ruang untuk kader perempuan supaya menunjukkan kapabilitas mereka. Di sini penulis menyimpulkan bahwa kuota atau peluang untuk perempuan itu memang ada, tetapi supaya perempuan benar-benar eksis, butuh perubahan budaya partai, dukungan material dan non-material, serta pembangunan kapasitas kader perempuan supaya jadi aktor politik yang nyata, jadi bukan sekedar pengisi kuota gitu. Jadi bisa kita simpulkan dari jurnal ini bahwa kita perlu mendorong eksistensi perempuan untuk mengisi posisi-posisi dalam organisasi politik, bukan cuma untuk mengisi kuota atau peluang yang ada, tetapi mereka tuh berdiri di situ nyata dengan kemauan mereka sendiri untuk membawa perubahan yang lebih baik gitu. Kemudian di sini saya akan mereview 5 jurnal internasional. Yang pertama itu ada judulnya Gender Quotes Across National Analysis. Jadi di sini penulis menganalisis kenapa partai-partai di negara maju itu mulai memakai kuota kandidat perempuan. Dalam temuannya, partai yang lebih kiri atau berideologi egaliter dan partai yang sudah punya perempuan di pimpinan tuh lebih memungkinkan untuk mengadopsi kuota. Juga efek kontagion, dimana kalau satu di sistem memakai kuota, maka partai yang lain pun akan cenderung ikut. Kemudian yang kedua itu ada jurnal yang judulnya Incumbent Interest and Gender Quota, American Journal of Political Science, karya French and Manicot. Jurnal ini memakai model formal dan bukti empirik untuk menunjukkan bagaimana kepentingan incumbent atau pejabat yang sedang menjabat dalam sistem pemilu itu memengaruhi bentuk dan efek kuota. Jadi di sini kuota tuh tidak selalu merugikan incumbent, tetapi di sisi lain bisa menguntungkan mereka tergantung sistem pemilu tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada jurnal yang judulnya Implementation of Political Party Gender Quota, karya Elka Davidson. Jadi jurnal itu membahas bagaimana praktik pelaksanaan kuota di berbagai negara, menekankan bahwa desain kuota, mekanisme penegakan, dan sanksi non patuh menentukan seberapa efektif kuota itu pada akhirnya. Kemudian yang keempat itu ada jurnal yang judulnya The Impact of Gender Quota, karya Susan Franchette. Dalam jurnal ini dibahas tentang berbagai kumpulan penelitian, teori, dan kasus yang mengajak kita untuk memikirkan ulang gitu tentang kuota, tentang peningkatan kuota jumlah perempuan, tetapi efeknya
efeknya ke kebijakan perempuan, sikap publik, dan peran substansif perempuan bergantung kepada konteks dan desain kota. Kemudian yang terakhir itu ada jurnal yang judulnya Political Party and the Adoption of Candidate Gender Quotes. Jadi studi dalam jurnal ini memakai event history untuk melihat faktor pendorong dan bagaimana partai mengadopsi kuota dan mengetahui keberadaan perempuan dari partai, tekanan dari partai lain, ideologi kiri, dan tekanan internasional sering menjadi faktor penentu. Terima kasih.